Halo semua, di video ini gue akan melanjutkan tutorial Premiere Pro gue yang keempat. Dan di tutorial yang kali ini gue akan menunjukkan cara untuk membuat video kalian lebih sinematik menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, jadi sini gue sudah contoh nih raw footage gue ambil dari internet tentang nature. Dan gue akan menunjukkan cara untuk bikin footage ini lebih sinematik. Nah, yang pertama itu kita kan sekarang lagi di editing nih. Kita sekarang ke bagian color. Nah, dia akan ada di sini volumetric color, dia akan ada tab di sini banyak. Nah, gue saranin pertamanya itu kita membuat adjustment layer, yaitu ada di bawah sini, bawah kiri kita pencet new item, adjustment layer. Oke. Nah, terus kita tarik ini ke atasnya. Nah, terus kita stretch sampai seluruh videonya. Nah, jadi gunanya layer ini tuh agar kita bisa mengapply filternya atau efek sinematiknya ke layer ini. Jadi kalau misalkan kita mau lihat perbedaannya, kita bisa hide ataupun kita bisa unhide. Nah, sekarang gue akan coba menaruh filter. Nah, filter pertama itu dia ada di kreatif, di bagian sini kreatif kita pencet. Nah, oh ya, by the way, ini harus diklik dulu ya, karena kalau nggak diklik dia akan jadi kayak gini, dia nggak ada yang di select. Nah, kita harus klik ke layernya, langsung dia akan ada. Nah, di sini kita ada look, kita ada bisa banyak pilihan yang kita bisa cari. Kalau mau lihat contoh tuh kita tinggal ke, ini ada arrow sebelah kanan untuk lihat beda-bedanya. Ini misalkan scene space, ini ada Fuji Eterna, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, gue akan ambil contoh satu biji doang, Fuji Eterna. Ini. Nah, dia akan langsung otomatis lebih sinematik. Misalkan gue akan play. Nah, ini dengan filter atau dengan efek sinematiknya, dan ini tanpa. Nah, beda ya kelihatannya. Tapi kalau misalkan kalian itu mau bikin filter sinematiknya nggak terlalu mencolok, kayak ini kan agak mencolok banget ya, kalian bisa edit menggunakan, kita ke bagian atas ini, kita ke basic correction. Nah, kita select di footage-nya. Misalkan kalian ini mau contrast lebih banyak atau contrast kurangin, atau exposure-nya dikurangin atau nggak dinaikin. Misalkan kita naikin, contrast dinaikin, hasil dinaikin, shadows diturunin, whites dinaikin, blacks diturunin. Nah, ini bisa kalau kalian mau edit lagi. Kalau misalkan filter tadi itu kurang menurut kalian atau kalian kurang nyaman, kalian bisa kalian pertebal efeknya, atau bisa kalian kecilin lagi, kalian tipisin, itu juga bisa. Misalkan semua diturun-turunin lagi atau dinaik-naikin lagi itu bisa. Nah, tapi ini perbedaan yang sini tuh hanya apply di footage yang pertama ini, karena gue selectnya di sini, jadi dia nggak langsung di layer pertama. Karena kalau gue edit di layer pertama, dia akan apply ke semuanya, ke seluruh footage-nya. Jadi gue untuk perbaikannya, untuk misalkan gue enhance lagi, gue select di footage-nya. Nah, jadi berubah tuh cuman yang mau kita ubah doang. Nah, ini misalkan dengan ini gue akan play, ini dengan filter, ini tanpa layernya. Nah, ini dengan layer, tanpa layer. Nah, lumayan cukup beda ya, dan lebih bagus juga hasilnya. Dan hal yang ketiga gue akan tunjukkan, di sini kita ada bagian paling bawah ada vignette. Gue akan select di layernya karena biar ke apply ke seluruh footage-nya. Di layernya misalkan amount itu tuh dia kayak semacam ketebalannya. Biar lebih jelas, gue fadernya gue turunin. Nah, dia semacam ini, dia kayak lebih tebal. Kalau kita ke bawahin dia tebal hitam, kalau kita ke atas dia tebal putih. Tapi karena biasanya tuh gue vignette tuh bisa hitam, jadi gue akan ke paling tebal hitam. Nah, ntar hasilnya nggak akan kayak gini, karena ini fader gue turunin biar contohnya lebih kelihatan. Dan midpoint ini dia semacam zoomnya, jadi kayak kalau kalian paling bawah dia akan zoom ke tengah. Ini fader gue normal, dia akan kayak gini hasilnya. Kalau gue paling tinggi dia akan paling lebar, bahkan nggak kelihatan. Dia cuma di ujung-ujung sini doang tuh. Ini misalkan gue fader gue turunin tuh, dia nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Jadi misalkan orang tuh biasanya tuh tengah-tengah lah ya. Yang ketiga ini dia roundness tuh kayak bentuk dari lingkarannya. Misalkan ini gue naikin, dia akan semacam lebih ke lingkaran. Gue turunin dia kalau lebih ke oval, dan dia lebih ke kotak lagi. Nah, biasanya kan orang kan bulat ya, jadi bisa di tengah. Jadi biasanya tuh gue kalau vignette gue nggak bawa yang roundness sama fader, gue paling cuma bawa amount sama midpoint misalkan. Jadi gue biar lebih ke tengah, sekitar sini coba kayak gitu. Nah, sekarang gue akan play. Nah, dia kayak lebih sinematik itu karena dia ada vignette-nya. Jadi kalau gue hide, dia akan jadi kayak gini. Dan ini kalau gue taruh filternya kayak gini. Oke. Terus kalau misalkan kalian mau pakai vignette tapi kalau pakai black bar tuh biasa ada item-item di atas bawah, itu bisa juga. Misalkan ini vignette gue balikin lagi, ini ke 0, ini ke 50, ini ke 0, ini ke 50. Nah, ini kan udah gak ada vignette lagi nih. Sekarang misalkan kalian mau ini ada black bar saja di atas bawah. Nah, itu kita bisa ke bagian effects di sini bawah kiri.
kita ketik crop. Nah, terus efeknya kita tarik ke layer atas ini. Nah, lalu kita ke bagian efek controls. Untuk layer ini kita cari yang namanya tadi, yang efek baru kita tambah itu namanya crop. Nah, di sini di bawah sini. Nah, karena yang kita akan crop itu biasanya atas dan bawah, kita akan ubah yang top dan bottom. Misalkan kita crop 5%, bawahnya berarti juga harus 5% juga. Kalau misalkan kita mau 7%, bawahnya juga 7% juga. Nah, semacam ini. Nah, jadi kalau gua play dia akan ada black barsnya gini, lebih sinematik gitu. Dan misalkan nih kalau gua hide dia kayak gini, dan gua show dia akan kayak gini. Oke, sekian dari gua untuk video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Peace.